Kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan untuk segala kebaikan dan penyertaan-Mu sedari kami beristirahat. Hingga pagi hari ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Kau memberkati Tuhan, agar apa yang kami dengar dapat seturut dengan apa yang kami lakukan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi untuk seluruh jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Renungan pagi untuk kita hari ini diambil dari kitab Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-15, yang berbunyi demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Dalam bahasa Batak dikatakan seperti ini. Marlas niroha mahamu rap dohot akka marlas niroha, jala tangis mahamu rap dohot akka natangis. Di dalam dunia ini seringkali kita melihat bahkan mengalami sendiri apa yang justru bertentangan dari kitab Roma tersebut. Ada yang merasa senang kalau orang lain menderita atau dalam keadaan susah. Ada yang merasa sedih, tidak senang, berpikiran negatif apabila melihat orang lain yang diberkati secara materi atau kaya, lalu memiliki suatu pemikiran bahwa segala sesuatunya itu diperoleh karena koneksi, karena korupsi atau perbuatan yang tidak baik. Semuanya itu didasari oleh rasa iri hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita tidak luput dengan namanya interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial kita membutuhkan satu dengan yang lain. Dengan menunjukkan rasa simpati maupun empati di waktu yang tepat, kita turut membangun serta menjaga hubungan harmonis dengan individu lainnya. Apa itu simpati? Simpati adalah saat kita merasa ulas asih atau prihatin terhadap situasi yang dialami oleh seseorang. Misalnya saat kita menonton sebuah film, kita melihat ada salah satu korban kejahatan di sana, kita merasa iba atas hal yang dialami oleh tokoh dalam film tersebut. Itu adalah pengertian dari simpati. Lalu apa bedanya dengan empati? Empati adalah perasaan yang muncul ketika kita melihat suatu kondisi atau kejadian yang dialami seseorang, namun dengan rasa yang lebih mendalam karena kita memposisikan diri kita ada di dalam orang tersebut, atau kita melihat dari sudut pandang orang tersebut, bahkan kita memahami atas apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Misalnya kita pernah menjadi korban kejahatan, kita tahu betul apa rasanya dan berada di dalam posisi tersebut. Kita merasa tidak berdaya dan tidak berarti. Oleh karena itu kita akan mengambil suatu sikap untuk mengerahkan berbagai macam upaya untuk membantu meringankan beban orang tersebut agar dia bisa terlepas dari rasa trauma yang dialaminya. Atau secara umum bisa dikatakan seperti ini, empati merupakan suatu kemampuan seseorang untuk menyadari perasaan orang lain dan melakukan tindakan untuk membantu. Jadi empati jauh lebih besar peranannya daripada simpati itu sendiri. Karena dengan perasaan empati, kita akan melakukan suatu perbuatan untuk meringankan atau membantu orang yang sedang dalam posisi demikian. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita bisa berempati terhadap sesama? Mulailah dari kehidupan kita yang terdekat, dari keluarga. Dari situ kita akan belajar bagaimana kita bisa merasakan apa yang dialami oleh pasangan kita, oleh anak-anak kita, maupun orang-orang yang berada di dalam rumah kita. Dengan perasaan empati tersebut, tentu kita bisa merasakan bahwa apa yang mereka rasakan juga
kita rasakan. Demikian juga untuk firman di renungan pagi kita hari ini, kita diajarkan bagaimana Tuhan telah memberikan hidupnya untuk kita melalui anak manusia yang dikirimkan kepada kita untuk menebus perbuatan atau kesalahan dari dosa-dosa kita. Dari situ kita diajarkan bagaimana kita bisa merasakan penderitaan yang telah dialami oleh Tuhan, hendaknya bisa kita jadikan suatu pelajaran maupun pertumbuhan dari iman kita. Demikian renungan kita untuk pagi hari ini. Semoga kita semua bisa diajarkan untuk bagaimana kita bisa lebih berempati atau minimal memiliki rasa simpati atas hal-hal yang dirasakan oleh orang lain. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang telah mengajarkan kami untuk bisa lebih bersimpati atau empati atas suatu kejadian yang menimpa oleh saudara-saudara kami, dan kami diajarkan untuk lebih bisa memahami serta mendalami, bahkan yang terlebih penting adalah Tuhan, kami bisa membantu penderitaan yang dialami oleh saudara kami. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaron hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.